Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang berjudul pengorganisasian. Kira-kira siapa aja ya anggotanya? Berikut adalah nama-nama kelompok 2. Pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian atau organizing diambil dari kata organism, yang artinya menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Adapun pengertian pengorganisasian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Stoner dan Walker, pada tahun 1986, pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja yang disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga dengan tujuan untuk mencapai sebuah organisasi. Menurut Jafar Muhammad, pada tahun 1992, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan, agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Dasar pembentukan pengorganisasian: pekerjaan, tempat kerja, hubungan kerja, dan juga orang-orangnya sendiri. Fungsi dan manfaat pengorganisasian. Apa aja sih fungsi dan manfaat pengorganisasian? Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab setiap individu dalam manajemen agar menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, sehingga dapat mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kegiatan perusahaan, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan, mempermudah pengawasan, memaksimalkan manfaat spesialisasi, efisiensi biaya, dan juga hubungan antar individu semakin rukun. Prinsip perorganisasian. Berikut adalah prinsip-prinsip dari suatu perorganisasian yang dapat dipakai secara efektif untuk menjalankan fungsi organisasi dalam manajemen sebagai berikut. 1. Prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini sering disebut dengan sebagai prinsip pembagian kerja. Ada juga yang menyebut division of labor, dimaksud dengan suatu spesialisasi dalam suatu pekerjaan, pembagian tugas atau pekerjaan secara kompleks menjadi bagian-bagian pekerjaan yang berbeda atau pada bagian untuk pembagian kerja mereka. 2. Prinsip otoritas. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk menjalankan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan kepada orang lain, untuk menjalankan sesuatu hak, dan menyisihkan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi. 3. Prinsip rantai komando. Rantai komando adalah suatu konsep yang sangat penting untuk mendirikan suatu struktur organisasi yang baik. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kekuasaan terus-menerus yang membentang dari atas kedudukan manajemen ke level terendah karyawan. Dapat diartikan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Pendelegasian wewenang. Delegasi kekuasaan adalah salah satu hal penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya sebuah pendelegasian wewenang, maka seorang manajer harus melakukan pekerjaan dengan sendirian. 5. Prinsip rentang kendali. Rentang kendali atau sering juga disebut margin management adalah jumlah karyawan atau jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan secara efektif oleh atasan atau bos yang dituntut untuk menjadi atasan atau manajer. Bagaimana melakukan pengorganisasian? 1. Mengetahui tujuan. 2. Membagi habis pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan bagian.
3. Menggolongkan kegiatan ke dalam satuan-satuan yang praktis. 4. Menentukan kewajiban yang harus dilakukan dan menyediakan alat-alat serta tempat atau ruangan fisik yang diperlukan. 5. Penugasan personil. 6. Mendelegasikan wewenang. Tahapan perorganisasian. Dari gambar tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa menjajarkan harus secara terus-menerus melakukan pengulangan proses atau tahapan perorganisasian. Hal ini dilakukan mengingat melalui kegiatan pengulangan ini para manajer akan mendapatkan umpan balik yang akan membantu dalam menyempurnakan sistem organisasi yang berjalan. Struktur organisasi. Dalam setiap struktur disanggah oleh 4 pilar, yaitu division of work atau pembagian pekerjaan adalah pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponennya, sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas dan bukan tugas secara keseluruhan. 2. Departementalisasi merupakan penggabungan tugas secara logis dan efisien untuk melacak jaringan kompleks dari hubungan formal dalam sebuah organisasi. Manajer biasanya menggambar bagan organisasi untuk melukiskan bagaimana pembagian pekerjaan. 3. Hierarki berarti menetapkan siapa yang memberi laporan kepada siapa dalam organisasi. Setelah pekerjaan dibagi-bagi, departemen dibentuk dan rentan kembali dipilih, manajer dapat memutuskan rantai komando. Hasil dari keputusan ini merupakan pola bertingkat yang disebut hierarki. Puncak hierarki organisasi adalah tempat manajer peringkat senior bertanggung jawab atas operasi dari seluruh organisasi. 4. Koordinasi adalah menetapkan mekanisme yang menyatukan aktivitas departemental menjadi suatu kesatuan dan memonitor keefektifan integrasi tersebut. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total yang pada akhirnya dapat mengorbankan sasaran organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.